Nah, Oke. kamera ready, audio ready, lighting ready, roll, action. Halo partners. Balik lagi bareng kita di 9 to 5. Saya Asfa. Dengan saya Zulfikar. Bagi kalian yang nikmatin kita dari jam 9 sampai jam 5, dan bagi kalian yang sedang istirahat, capek dari pulang kerja, selamat menikmati perbincangan kami. Di Paus 9 to 5. Oke, topik kita hari ini ada spesialis generalis. Mungkin pertanyaan pertama yang saya tanya itu, apa sih bedanya spesialis dan generalis? Spesialis dan generalis lebih kepada posisi dalam organisasi itu yang memang dibutuhkan. Kebanyakan sih kalau sekarang tuh lebih terkenal yang spesialis. Ya. Dengan latar belakang pendidikan tertentu, nguasain satu bidang tertentu, itu yang disebut dengan spesialis. Tapi kalau generalis, Jadi kan sebenarnya spesialis dan generalis itu kemampuan kognitif yang kita sebut skill kerja. benar. Skill kerja yang notabene-nya itu dia bisa, kalau spesialis dia khusus ahli di satu bidang tertentu. Kalau misalnya generalis ya dia bisa mungkin kemana saja, cuma tidak mendalami satu bidang tertentu. Benar. Jadi Gitu. bisa istilahnya tuh palu gada. Ya. Apa lu ada, gua ada. Apa lu butuh, gua ada. Ya. Gitu. Oke, next saya mau tanya nih, kalian berdua, mana sih menurut kalian yang lebih menguntungkan, being spesialis or generalis? Kasfa? Kalau saya sih pasti bilang spesialis ya. Soalnya spesialis itu kan kadang dari pendidikan, tapi being spesialis yang banyak banget dibutuhin sama organisasi itu dari based on pengalaman. Oh, ya. Makanya kalian yang lagi ngelamar jangan heran kok butuh dengan pengalaman sekian tahun. Ya. Biasanya orang-orang yang membuka lowongan seperti itu butuhnya yang spesialis, yang udah nggak butuh training, yang udah langsung bisa Ya. adaptasi kerja. Jadi emang butuh yang udah tahu aja gitu. Tapi kalau bisa ngerjain banyak hal, nah itu berarti posisi generalis. Iya, jadi memang sebenarnya pasar ketenagakerjaan itu sekarang larinya ke sana, nyarinya spesialis-spesialis. Iya, benar. Makanya nggak heran tuh sekarang pasar ketenagakerjaan lagi banyak freelance, Benar. karena mereka butuhnya spesialis-spesialis. Cuma ya kadang juga nggak bisa dipungkiri bahwa dalam satu wadah organisasi kerja itu dibutuhin juga orang yang generalis yang bisa serba, bisa lah. Tapi generalis tuh sekarang lebih menarik. Ya. Soalnya kan generalis tuh bisa ngerjain banyak hal. Ya. Disuruh editing bisa, Ya. jadi Administrator juga bisa. Jadi banyak banget organisasi-organisasi khususnya kalau masih kecil organisasinya tuh lebih butuh yang generalis. Iya. Jadi emang bisa ngerjain banyak hal gitu. Bisa multitasking lah. Multitasking, bener, multitasking. Jadi bagi kalian yang sampai saat ini masih nyari kerja, better kalian naikin value-nya, jangan di hanya satu bidang aja. Iya. Coba deh kuasain bidang lain, siapa tahu nanti rezeki kalian tuh ya bisa karena kalian tuh jadi generalis dulu gitu. Nanti dalam posisi organisasinya, terus kalian coba deh untuk jadi satu spesialis di bidang tertentu. Jadi perbanyakin aja experience-nya di situ ketimbang kalian belajar untuk jadi spesialis. Nah, Oke, saya batuk dulu bentar ya. Sebenarnya menarik sih tadi ini yang pernyataan kalian berdua. Yang mau saya tanyakan ini sebenarnya di luar konteks ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengambil jurusan sebenarnya itu sudah menjurus ke arah spesialis, tapi pada saat terjun ke dunia kerja ternyata pekerjaan yang ready atau yang disediakan buat mereka adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang atau jurusan atau spesialisasi mereka. Menurut kalian itu bagaimana? Jadi sebenarnya memang ada beberapa jurusan itu memang khusus, kita bilangnya jurusan profesi ya. iya profesi. Itu biasanya ke jurusan-jurusan kesehatan. Benar. Itu kalau misalnya di ekonomi ya ada akuntan, Benar. jurusan akuntansi gitu kan. Terus kalau di hukum ya itu juga termasuk jurusan profesi. Profesi Karena juga. bisa jadi pengacara, bisa Benar. jadi notaris, bisa jadi advokat. Benar. Gitu. Jadi memang itu adalah jurusan-jurusan yang notabene-nya itu ya bisa dibilang spesialis karena Iya. memang fokusnya ke arah satu profesi. Satu profesi tertentu, satu bidang tertentu. Cuma ya kan kembali lagi kalau di penjelasan awal bahwa spesialis dan generalis itu bisa kita sebut sebagai kemampuan kognitif atau skill kerja. Benar. Dan kita tahu sama-sama tahu kalau misalnya memang di
skill kerja itu ada namanya hard skill, ada namanya soft skill. Dan memang kan sekarang juga apalagi ya waktu kita COVID kemarin itu kan sudah banyak tuh pelatihan-pelatihan online, Kak. Bener, itu dan gratis lagi. Iya, banyak yang gratis. Ada yang dari pemerintah, ada yang bisa dari swasta sendiri. Bener. Yang kita bayar mandiri gitu loh. Jadi memang kalau misalnya kita sudah masuk ke profesi tertentu, kemudian masuk di jurusannya ya, jurusan perkuliahannya, masuk kayak misalnya mungkin peternakan atau perikanan tapi dia kerja di bank, ya kan sebenarnya ada kontekstualnya di sana. Benar. Kayak contoh nasabahnya kan mungkin ya memang di bagian perikanan atau lebih peternakan. ke gini, kebanyakan tuh spesialis sekarang yang dibutuhin yang based on experience. Jadi Ya, memang betul. jadi kalian pun meskipun ambil jurusan profesi, tapi kebanyakan yang dibutuhkan memang orang yang sudah pernah bekerja, punya pengalaman minimal setahun atau ya sekarang kebanyakan yang 2 tahun sampai 5 tahun ya. Itu tuh yang biasa dicari sebagai HR untuk golongan-golongan spesialis. Ya. Nah, kenapa nyari yang seperti itu bukan yang fresh graduate atau basic on pendidikan? Soalnya biasanya ilmu yang dipelajarin di tempat studi Iya. itu beda sama ilmu ketika dia berpengalaman langsung. Praktik sama Praktek teori langsung, beda. iya, karena orang-orang yang sudah pernah kerja tuh emang ada sesuatunya gitu. Jadi Ya, benar. secara teori benar, teori itu benar, dalam pendidikan teori benar. Tapi pada saat aplikasi nggak semua teori bisa diaplikasikan. Itu sesuai dari kondisi yang ada di tempat kerja atau kondisi di organisasinya. Iya, benar. Makanya orang-orang dengan experience yang lama dalam satu organisasi itu lebih sering dipilih ketimbang kalian yang fresh graduate yang secara teori udah tahu gitu. Iya, makanya beruntunglah orang-orang yang dari dia sekolah, SMA atau SMK misalnya. Kemudian dia sudah tahu kita mau jadi apa, lalu dia masuk ke jurusan pendidikan yang lebih lanjut, itu dia fokusnya ke sana terus. Iya benar. Itu nanti pun dia masuk di dunia kerja, fokusnya di sana. Benar. Tapi betternya selama kalian menempuh pendidikan itu prakteknya juga langsung. Iya, Jadi iya. kalian tahu situasi lapangannya gimana gitu. Jadi ya coba aja lah magang bagi kalian yang masih menempuh pendidikan profesi ya khususnya. Coba aja magang, cari tempat-tempat. Biasa tuh banyak yang disediain. Ya hitung-hitung uang jajan. Ya kalian tuh cari pengalamannya dulu. Soalnya itu nanti yang kepake di dunia kerja. Iya. Kalian udah pernah nanganin ini, nanganin itu. Kalau hanya dari pendidikan masih diragukan kadang-kadang sama HR. Iya. Tapi kalau kalian, oh ya udah pernah terjun langsung di salah satu organisasi atau satu tempat yang memang, wah, oh itu memang udah oke punya tuh. Nah itu akan jadi nilai tambah di portofolio kalian ketika kalian meng-apply, masukin CV kalian ke dalam proses rekrutmen. Itu jadi penilaian tersendiri gitu. Soalnya banyak nih perusahaan-perusahaan sekarang yang pengen yang praktis. Begitupun generalis. Iya. Generalis pun seperti itu. Dalam perusahaan mereka tuh pengen cari orang-orang yang bisa kerja banyak hal. Jadi ya mereka carinya generalis dengan orang dengan skill yang rupa-rupa macam-macam. Iya, gitu. betul. Nah itu jadi di portofolio kalian pun cantumin aja seperti itu. Dan saya rasa generalis sekarang banyak yang diserap loh. Iya, banyak. Banyak. Soalnya kebanyakan orang-orang ngerekrut tuh yang Atau enggak kayak bisa gini, banyak Kak, hal. ataukah kayak gini. Biasanya yang dicari administrasinya lulusannya apa. Iya benar. Tapi punya juga dia minta dituntut gitu loh untuk bisa kerjain aplikasi apa gitu. Iya benar. Yang notabene-nya kan itu nggak dipelajarin sama jurusannya. Nah, Contoh tuh aku kemarin dapat loker Human Capital Development. Dicarinya Human Capital Development tapi perusahaan tambang. Iya. Nah, kualifikasi yang dicari adalah itu seorang lulusan teknik sipil. Oke. Tapi HC, Human Capital. Human capital. Iya, karena memang majority ya bicara soal teknik. Iya, dia carinya orang yang ngerti dan bisa ngerjain banyak hal kan. HR bisa, Iya. teknisi juga bisa, Iya. ya kayak gitulah untuk generalis. Jadi emang kepake banget juga. Jadi kalian yang udah kuliah profesi tuh nggak apa-apa gitu. Tapi pelajarin skill lain di luar dari profesi kalian itu juga nggak rugi. Itu malah bisa nolong kalian. Next pertanyaan selanjutnya ini mau saya tanyakan sama kalian berdua. Untuk pasar tenaga kerja nih, sekarang kalian bakal mengusulkan sebaiknya menjadi spesialis atau generalis buat angkatan kerja. Kalau tenaga kerja ya, kebanyakan yang kalau kalian pengen
salary-nya gede, fee-nya gede, otomatis itu pasti spesialis. Soalnya spesialis tuh tempatnya memang posisinya pada ke atas semua. Yang jelas salary-nya pasti lebih gede. Sementara kalau generalis ya kalian sering banget dibilang kerja sukarela atau loyal sama organisasi. Jadi apapun yang kalian kerjakan tuh kadang malah nggak ada tambahannya. Cuma kalian lebih dipertahankan di organisasi kalau kalian generalis ketimbang spesialis. Soalnya spesialis udah banyak jenisnya juga. Ada yang spesialis karena udah lama banget kerja, dan ada spesialis ya emang udah karena pintar aja dan tahu aja di bidang itu. Kalau sebenarnya tergantung juga sih Kak, kalau misalnya kalau menurutku ya, jikalau kalian adalah job seeker pencari kerja, masih fresh graduate, itu cocoknya kalian jadi generalis. Benar. Karena pertama, apalagi kalau misalnya jurusan kalian itu adalah jurusan-jurusan yang notabene-nya masih umum. Nggak kayak kita jelaskan tadi bahwa kalian itu jurusannya jurusan profesi. Profesi dan spesifik banget. Spesifik. Jadi kalau misalnya udah jadi sudah spesifik banget, mending kalian langsung jadi spesialis. Benar. Tapi kalau misalnya masih umum, nggak apa-apa jadi generalis dulu. Iya, dan generalis itu bukan suatu kelemahan atau kalian dirugikan sama organisasi. Iya, benar. Lebih kepada kalian ngembangin skill kalian, terus kalian bisa temuin satu skill yang lebih menarik, yang lebih enak banget kalau kalian dalemin skill tersebut. Betul. Nah, dari situ kalian bisa ngembangin satu spesialis kalian. Dan spesialis itu nggak harus satu juga. Kalian bisa ngembangin 2 skill sekaligus kalau memang dua-duanya menarik. Iya. Jadi kalaupun ya sama halnya kayak jodoh ya. Benar. Cari kerja itu jodoh-jodohan juga. Iya, cocok-cocokan. Cocok-cocokan gitu loh. Jadi kalau misalnya pun juga yang dicari gitu loh, kenapa orangnya seperti apa-apa, kemudian kita sudah mengikuti seleksinya, tapi ternyata kita nggak terima, itu artinya kita kurang cocok. Iya. Jadi jangan minder dulu, jangan insecure dulu, karena memang mungkin kalian kurang cocok mereka carinya mungkin spesialis, tapi kalian masih generalis, ataukah mereka carinya yang bisa adaptable jadi generalis dan spesialis sekaligus. Iya. Jadi banyak lah gitu loh. Nah, better di portofolio kalian kembangin deh skill kalian ke bidang-bidang yang ya berdekatan lah sama bidang spesialis kalian. Betul. Jadi organisasi akan tertarik, apalagi rekruter. Terus ketika diwawancara kalian ungkapin aja deh batasan kemampuan skill kalian untuk yang misalnya Microsoft Word sampai mana, Excel sampai mana, kayak gitu. Atau kalian bisa jadi data analis, terus jadi HR juga. Ya itu nggak jadi masalah gitu. Jadi kalian coba aja belajar banyak hal, kuasain dulu, ya minimal basic dasar. Terus kalian enaknya di mana? Dalamin bidangnya seperti apa. Oke. Ini pertanyaan buat kalian berdua. Ganti-gantian jawab ya. Kalau kalian disuruh memilih, kalian mau jadi apa? Spesialis kah atau generalis kah dalam industri atau dunia kerja? Kalau saya sendiri, saya jujur saya jauh lebih suka jadi generalis Kak. Jadi kan sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa ada namanya T-shape dan M-shape. Benar. T-shape sama M-shape gitu. Bentuk M. Iya bentuk huruf M gitu loh. Kalau T-shape kan itu dia ini ibaratnya satu skill garis lurus, tapi ada satu skill yang dia dalamin banget ke bawah. Ke bawah. Gitu. Itulah yang bisa dibilang spesialis banget. Gitu. Banget. Kalau misalnya saya sendiri, karena saya dulu pengalamannya di startup ya, jadi memang harus multitasking. Jadi mau tidak mau itu saya jadi generalis. Saya saya berusaha untuk menjadi M-shape yang banyak skill, lurus ke sini dan 3 skill lainnya itu saya dalami. Benar. Tapi itu juga bisa dalam hal bidang skill lainnya, kayak contoh digital marketing satu lurus begini, kemudian didalamin ada namanya Google Ads didalamin, terus ada namanya Meta Ads didalamin juga, terus ada lagi namanya designing juga, kan kayak halnya dengan editing, desain grafis, ya mirip-mirip lah sama content creator. Itu kan satu garis lurus tuh, tapi bisa multitasking lah, bisa editing, bisa videographer, bisa desain grafis juga gitu loh. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka jadi generalis. Kalau saya sih sebenarnya dari awal tuh pengennya jadi spesialis, emang kenain ke profesi. Jadi dari pendidikan udah terjun ke dalam profesi yang lebih dalam. Tapi setelah terjun dalam dunia profesi saya, ya ternyata nggak bisa selamanya berpatokan atau hanya jadi spesialis doang.
Tunggu dulu. Tapi butuh banget. Ya kan? Kaspa spesialisnya apa nih? Nah, saya spesialisnya di psikologi, Oh. khusus bidang HR, rekrutmen. Jadi di dalam HR pun sekarang udah berkembang, udah ada developmentnya, udah ada trainingnya, udah berbagai macam lah untuk di HR. Bahkan sekarang yang paling sering banget Iya. di open recruitment oleh organisasi itu kapital, Iya. human capital. Jadi orang-orang yang bisa memang ngerjain banyak hal gitu, bukan cuma di bidang HR recruitment doang atau HR development doang. Kalau bisa semuanya di handle, ya organisasi butuh itu gitu. Iya. Nah, kalau kita bilang spesialis, oke, spesialis pada saat rekrutmen. Tapi kita juga harus tahu development dan training tuh gimana sih Iya. sebagai HR. Jadi meskipun basicnya, tetap aja belajarnya harus bisa gitu. Jadi nggak bisa hanya berpangku sama satu bidang toh gitu. Meskipun saya masih berfokus pada bidang HR, tapi HR yang banyak-banyak ini harus saya pelajarin juga. Nggak bisa stay di situ. Tapi emang kalau misalnya jadi spesialis HR itu case yang berbeda ya. Benar. Karena kan jadi HR itu kalian harus tahu semua bagaimana model kerjanya teman-teman kalian, teman-teman kerja kalian. Jadi ya mau nggak mau harus ya jadi generalis. Oke, next pertanyaan. Jika kalian misalnya nih 2 orang, Kaspa sama Fikar, jadi seorang HR, terus kalian mau rekrut orang, ini saya tentuin posisi ya, tapi satu posisi kalian tentuin apakah dia khusus spesialis kah, generalis kah, atau mungkin kedua-duanya. Merekrut orang di posisi sebagai leader, kalian bakalan memilih atau memilih orang yang memiliki keahlian lebih dari satu atau ternyata menguasai satu bidang. Kalau leader sih saya lebih prefer ke generalis sih. Iya, benar. Soalnya kan leader tuh harus tahu segala sisi, itu bawahannya kerjain apa, terus posisinya gimana dan lain sebagainya. Kalau leader hanya untuk spesialis doang, bisa juga, tapi itu pasti untuk di bidang-bidang tertentu, misalnya seperti teknisi. Ya udah kita cari ahli itu spesialis yang memang bagian teknisi. Tapi kalau leader secara umum, misalnya kayak pemimpin perusahaan atau apa, itu butuh banget yang generalis, yang tahu sistem kerja di perusahaannya seperti apa. Jangan sampai mengambil kebijakan yang ya memberatkan salah satu sisi, apalagi di level top manajemen ya. Kalau top manajemen nggak ngerti sistem kerja di bagian bawahnya, terus ngeluarin misalnya peraturan yang memberatkan Kebijakan lah. Iya, kebijakan yang memberatkan pekerjanya di bawah tanpa mengetahui bagaimana kondisi di bawahnya, itu akan jadi problematika juga dalam organisasi. Ya, intinya dia harus tahu model kerjanya seperti apa. Benar. Kebanyakan tuh top leader juga banyak yang instan dan tidak tahu gimana caranya gitu. Jadi dia sering banget ngeluarin kebijakan sepihak yang akhirnya membuat organisasinya malah goyang. Nah, biasanya top leader yang seperti ini, yang instan tuh emang butuh leader-leader lain yang di bagian bawahnya tuh untuk bisa berintegritas gitu, bersinergi sama dia, supaya kebijakannya tetap bisa menjangkau gitu, jadi nggak berat sebelah. Kalau saya jadi menjadi HR, terus diminta yang cari yang leader, ya sama dengan Kaspa, saya bakal nyari yang generalis, karena saya butuh, jadi leader itu harus adaptif. Benar. Dia harus jadi seorang orang yang jadi planner. Benar. Tapi di satu sisi juga dia harus tahu untuk menjadi planner yang baik, dia harus tahu praktiknya seperti apa. Benar banget. Jadi sama halnya dengan kayak HR tadi, dunia HR itu kan kalau misalnya teman-teman dalam posisinya setiap masing-masing HR itu kan ada namanya HR recruiter, ada yang trainer dan lain segala macamnya. Itu kan butuh spesialis masing-masing dan keilmuannya psikologis. Benar. Tapi jikalau orang HR ini sudah menjadi level manajerial atas, dia itu harus paham namanya manajemen SDM pastinya. Benar. Nah, itu kan ilmu yang jauh lebih umum tuh. Iya, jadi emang harus nggak bisa ke fokus satu bidang ilmu aja, udah harus belajar yang lainnya juga. Dia harus belajar bagaimana dinamika organisasi, bagaimana manajemen konfliknya, dan lain segala macamnya. Ya sampai intinya semua SOP harus masuk di kepalanya lah. Bener, dan nguasain ya, bukan cuma paham tapi nguasain SOP-nya. Ya bisa dibilang SOP berjalan. Iya, jadi kami pengen tahu deh, bagi kalian para partners, tulis di bawah, kalian lebih prefer ke spesialis atau generalis? Terus kalian saat ini emang nguasain bidang apa aja sih? Terima kasih buat
tonton kita sampai habis, sampai di menit ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like juga di YouTube kita @9to5_ADN, dan ikuti juga kita di media sosial lainnya seperti TikTok dan Instagram di @9to5_ADN. Terima kasih, dadah. Bye bye.